Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Medi Andienti, Muhammad Agung Nugroho, Muhammad Rafi Saputra, Nadia Oriza Sativa, dan yang terakhir ada Nizar Ferdinand. Kelompok kami akan membahas tentang konvensi naskah karya ilmiah. Definisinya yaitu peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga tertentu atau beberapa lembaga yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Pada prinsipnya, setiap lembaga memiliki aturan yang sama. Aspek-aspek hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam penulisan karya ilmiah. Aspek tersebut meliputi hal berikut. 1. Bentuk karangan. 2. Bagian-bagian karangan. 3. Bagian dan jumlah halaman. 4. Perwajahan. 5. Penomoran. Dan 6. Penyajian. Bentuk-bentuk karya ilmiah. Bentuk karangan ilmiah di sini identik dengan jenis karangan ilmiah, yaitu 1. Makalah. 2. Laporan praktik kerja. 3. Kertas kerja. 4. Skripsi. 5. Tesis. 6. Disertasi. Bagian-bagian karya ilmiah. 1. Kelengkapan awal meliputi kulit luar, judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan, halaman persembahan, abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata pengantar, daftar tabel, daftar grafik atau gambar, singkatan, lembar, dan daftar lampiran. 2. Kelengkapan awal meliputi pendahuluan, kajian teori seputar lokasi objek penelitian, pembahasan, dan penutup. 3. Kelengkapan akhir, daftar pustaka, riwayat hidup, lampiran data, dan penulisan indeks. 4. Bahan dan jumlah halaman. Bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah secara umum adalah kertas HVS A4 dan tinta hitam atau biru. Jumlah halaman untuk makalah tidak lebih dari 15 halaman, sedangkan untuk TA, PA atau skripsi minimal 40 halaman, tesis minimal 80 halaman, dan disertasi minimal 250 halaman. Perwajahan adalah tata letak unsur-unsur karya ilmiah dan aturan penulisan. Dari perwajahan ini akan dimunculkan tampilan atau format penulisan karya ilmiah. Perwajahan itu meliputi ukuran kertas, huruf yang dipakai, spasi, margin, atau tepi batas. Margin yang digunakan biasanya kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 4 cm. Namun di jurusan Teknik Sipil PNJ terdapat aturan margin kiri 3 cm dan kanan kiri atas bawah 2,75 cm. Huruf yang dipakai adalah Times New Roman ukuran 12 dan Arial ukuran 11 untuk spesi. Spesi yang dipakai dalam karya ilmiah adalah 2 spesi, sedangkan abstrak adalah 1 spesi. Catatan. Untuk huruf judul karangan dan judul bab adalah ukuran 14, sedangkan ukuran huruf untuk nama lembaga 16. Banyaknya judul umumnya minimal 8 kata dan maksimal 12 atau 16 kata. Penomoran. Penomoran dibagi menjadi 5. Yang pertama Romawi kecil, dipakai untuk halaman judul, abstrak,
kata pengantar atau prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar singkatan, dan lambang. Yang kedua, Romawi besar. Angka Romawi besar digunakan untuk menomori bab pendahuluan, bab teoritis, bab metode, dan objek penelitian, bab analisis data, dan bab penutup. Yang ketiga ada penomoran dengan angka Arab. Penomoran dengan angka Arab 0 sampai 9 dimulai bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Yang keempat, letak penomoran. Setiap penomoran yang bertuliskan dengan huruf kapital, nomor halaman diletakkan atau berada di tengah-tengah. Sedangkan untuk nomor selanjutnya berada di tepi batas atau pias kanan atas. Yang kelima, ada sistem penomoran. Sistem penomoran dengan angka Arab mempergunakan sistem digital. Angka terakhir dalam sistem titik seperti yang tertera pada slide, akan tetapi bila suatu angka diberi tanda titik seperti yang tertera pada slide, apabila ada penomoran sistem digital antam angka Arab dengan huruf, harus dicantumkan titik seperti 3.2.2.a. Sistem penomoran pada dasarnya mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh sistem penomoran. Berikutnya adalah penyajian. Yang dimaksud dengan penyajian dalam penulisan karya adalah cara-cara menerapkan aturan penulisan, pengutipan, penulisan daftar pustaka, dan konvensi. Dengan kata lain, penyajian meliputi seperangkat bentuk penyajian karya ilmiah secara utuh, yaitu mulai dari jilid sampai dengan lampiran. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.